هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan, semua manusia ingin kemuliaan. Semua manusia ingin keselamatan. Semua manusia ingin kesuksesan. Semua manusia ingin semua kemauannya tercapai. Semua manusia, bangsa mana saja, orang mana saja, ya mesti pengen selamat, pengen mulia, pengen cita-citanya berhasil. Masih ditambah lagi dan selama-lamanya. Kalau orang berhasil beberapa tahun, setelah itu gagal, dipuwentungi sampai cemet gepeng, ya nggak mau. Orang itu semua ingin berhasil selama-lamanya. Termasuk kita. Tetapi orang itu dalam usaha mencapai kemauannya ini, ingin kesuksesan, keselamatan, kemuliaan, keberhasilan selama-lamanya ini, ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, golongan yang ingin kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, keberhasilan dengan menurut caranya sendiri. Menurut caranya sendiri, menurut pengalamannya sendiri, menurut analisanya sendiri. Atau tidak caranya sendiri, tapi caranya umumnya manusia, umumnya teman-temannya. Inilah kebanyakan manusia. Maka sebagian mereka ingin keberhasilan itu dengan cara memperbaiki ekonomi. Ada sebagian ingin keberhasilan dengan cara memperbaiki teknologi. Ada sebagian ingin keberhasilan itu dengan cara memperbanyak wadio bolo, memperbanyak pengikutnya. Macam-macam orang itu. Tapi orang yang begini ini, Subhanahu wa ta'ala, walaupun awalnya seperti mau berhasil,
tapi akhirnya mesti gagal. Awalnya mungkin seperti mau berhasil, tapi akhirnya gagal. Karena apa semula kan? Karena manusia ini kekuatannya, pemikirannya itu terbatas. Sedangkan manusia ini menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas, nggak ada yang tahu selain Allah. Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang kepada diri kita, kita bisa ngira-ngira tapi nggak tahu, pasti nggak tahu. Apa yang akan terjadi setahun yang akan datang, nggak tahu, secara pasti nggak ada yang tahu. Bahkan apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu. Banyak orang yang hari ini jadi raja, besoknya lepas kerajaannya, bahkan digantung di penjara. Kamu dengar berita-berita di dunia ini, berapa banyak raja-raja yang digantung, berapa banyak raja-raja yang masuk penjara. Hari ini sehat, segar bugar, tahu-tahu malam nanti bagaimana kita nggak tahu. Mungkin malam nanti masuk angin mati, ya nggak tahu. Ini untuk diri kita sendiri, belum untuk keluarga kita. Pikiran kita, keluarga kita mau begini, mau begini, mau begini, mau kita calonkan jadi Pak Lurah, jadi camat, jadi insinyur. Itu kan perencanaan kamu. Besok kepelindes sepur ya nggak tahu. Itu di Ngawi itu Pak, di Ngawi itu loh, orang walimah enak-enakan, selamatan, ngerti-ngerti truk tronton tuh masuk rumah, mati semua. Jadi apa yang akan terjadi itu manusia betul-betul tidak tahu. Tapi manusia itu seolah-olah kayak tahu aja. Pokoknya nanti begini, 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 begini. Iya, itu kan mau kamu. Apa yang akan terjadi tidak tahu. Tidak ada orang yang bisa merasa aman mengenai masa depan ini. Mana keluarganya Raja Mojopahit Browijaya, orang yang paling hebat pada zamannya? Kemana anak cucunya? Kemana istananya? Kemana pasukan-pasukannya? Ka'alam daghna bil ams, seolah-olah tidak pernah ada. Mana anak cucunya Raja Persia yang kekuasaannya separuh dunia itu? Raja Persia itu Pak, gelarnya itu luar biasa. Gelarnya apa? Kalau Raja Jawa gelarnya Hamengkubuwono, Pakubuwono, Mangkubumi. Tapi gelarnya Raja Persia ini luar biasa. Gelarnya apa? Tuhan di kalangan manusia, manusia di kalangan Tuhan katanya. Jangan ampuh tenan ini. Tuhan di kalangan manusia, manusia di kalangan Tuhan, raja di Raja Persia. Persia itu orang Iran itu loh Pak. Mana itu anak cucunya? Mana istananya yang namanya Istana Putih yang sangat megah?
Raja Persia itu punya istana namanya Istana Putih, bangunan paling megah seluruh alam. Gedung putihnya Presiden Amerika itu nggak ada apa-apanya, kecil dibandingnya Istana Putih Persia itu. Kemana dia? Kemana anak cucunya? Kemana kerajaannya? Kemana kehebatannya? Ka'alam taghna bil ams, seolah-olah tidak pernah ada. Maka orang yang mengandalkan kerajaannya, mengandalkan hartanya, istilahnya orang Temboro, lah piye nyambut gawe istenanan anake cilik-cilik, salat ya buri-buri rapopo, iya anake cilik-cilik sebetulnya nyambut gawe si mempeng apa mana yang semudan kaya ngene iki. Dakwah cuti, kok kowe to Kang raja-raja sing duwe perang-perang gunung anake dadi kere, anake dadi kere. Raja-raja yang kaya-kaya anak jadi jembel, jadi orang-orang miskin yang hina. Maka kalau kita ini ingin kemuliaan anak cucu kita dengan benda-benda seperti ini, nanti kita akan nangis di kubur kita. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu sibuk dengan dunia sampai melupakan kewajibannya kepada Allah dengan alasan untuk anak cucunya, maka nanti dikubur, setelah sampai dikubur, malaikat akan datang. Kenapa kamu melupakan kewajiban kamu kepada Allah? Maka dia jawab, karena saya ini sibuk mempersiapkan masa depan anak cucu saya. Maka malaikat mengatakan, seumpama kamu balik ke dunia, kamu akan tahu apa yang kamu khawatirkan mengenai anak cucu kamu sekarang telah menjadi kenyataan. Anak cucu kamu sekarang menderita semuanya, dan kamu sendiri akan dihukum oleh Allah. Sebaliknya semuanya, kalau orang itu sibuk dengan memperbaiki hubungannya kepada Allah, sehingga urusan dunianya kurang, bukan tidak, tapi kurang, maka setelah sampai di kubur, malaikat mengatakan, apa yang kamu buat di dunia? Saya sibuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah, sehingga kurang. Saya mempersiapkan harta benda untuk anak cucu saya. Maka malaikat mengatakan, seumpama kamu kembali ke dunia, kamu akan gembira. Sekarang anak cucu kamu jadi orang-orang yang mulia, dan kamu diterima oleh Allah SWT. Coba ini kita renungi betul-betul semua kan. Kita memang sayang anak, sayang cucu, iya, semua orang begitu. Tapi bagaimana caranya supaya anak cucu kita selamat?
Anak cucu kita akan selamat kalau kita baik dengan Allah. Pertama kali itu caranya, sehingga Allah menyayangi kita. Anak cucu kita dapat barokahnya kayak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faqtammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Nabi Musa diuji oleh Allah dengan macam-macam perintah. Semua perintah-perintah Allah dikerjakan dengan sempurna. Semua amalan agama dikerjakan dengan sempurna. Dakwah dengan sempurna, taklim dengan sempurna, ibadah dengan sempurna, akhlak sempurna. Setelah perintah-perintah Allah disempurnakan, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, kamu sekarang saya jadikan pimpinan bagi manusia. Kamu akan jadikan orang mulia. Kamu di dunia ini akan saya jadikan orang mulia, pimpinan bagi manusia. Qala min dzurriyyati, ya Allah, yang dijadikan pimpinan janganlah saya sendiri, tapi juga anak cucu saya. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Iya, anak cucu kamu pun saya berjanji, kata Allah, anak cucu kamu pun akan saya jadikan pimpinan-pimpinan, kecuali anak cucu kamu yang zalim. Maka keturunan Nabi Ibrahim itu asalkan tidak zalim saja, jadi pimpinan-pimpinan di mana-mana. Anaknya Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi, cucunya Yakub jadi nabi, anaknya Yakub Yusuf jadi nabi lagi, termasuk junjungan kita yang mulia baginda Muhammad alaihissalatu wassalam. Baginda Nabi punya cucu Hasan dan Husain, dan Hasan Husain ini menurunkan ulama-ulama. Tidak ada nabi lagi, pejuang-pejuang, termasuk Wali Songo, keturunannya Sayyidina Husain, cucu Nabi. Jadi kalau orang itu pikirannya memperbaiki hubungannya dengan Allah, itu nanti dia dimuliakan oleh Allah, anak cucunya dimuliakan oleh Allah. Jangan takut air, karo banyu wedi, durung dibandemi watu. Mesin Nabi pada bocor di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Maka kalau ada masjid bocor itu duduk aja tenang. Walaupun masjidnya pada bocor, yang di masjid itu wali-wali Allah semua. Sekarang masjidnya utuh, pakai semen, dicor, tapi nggak ada walinya, orangnya ngantuan semua. Karena apa? Kenapa kok begitu? Ini umat zaman ini yang dipikirkan bangunan, bukan memikirkan orang.
Kalau para nabi, para rasul, yang dipikirkan itu orangnya. Bagaimana orang ini dicintai oleh Allah. Itu yang dipikirkan para nabi itu. Dan tidak ada orang dicintai oleh Allah kecuali setelah imannya lurus, amalnya lurus. Nanti kalau sudah dicintai oleh Allah, akan dibantu oleh Allah, diberkahi oleh Allah dimanapun dia hidup, baik di dunia, di kubur, di padang mahsyar, selama-lamanya. Inilah jalan yang ditunjukkan para nabi, para rasul, yang terakhir yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah jalan kemuliaan, jalan kesuksesan, jalan keselamatan, jalan keberhasilan. Bagaimana? Satu aja, bagaimana orang itu dicintai oleh Allah. Sudah itu tak. Caranya perbaikan iman, perbaikan amal. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, entah dia di Jazirah Arab, entah dia di Persia, entah dia di Romawi, entah dia di Jawa, entah dia di mana saja, akan senantiasa berhasil sama mereka, akan senantiasa sukses. Maka zaman dulu, zaman orang tabi'in itu anak-anaknya sahabat. Mereka punya pimpinan, punya khalifah, namanya Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Siapa? Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang sahabat itu punya cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, karena sibuk dengan urusan umat, kalau siang itu sibuk ngurus umat, kalau malam habis sholat isya, acaranya apa? Dipanggil para ulama, satu persatu suruh cerita mengenai kehidupan akhirat. Nanti kalau sudah ulama-ulama cerita kehidupan akhirat, beliau akan menangis sampai subuh. Namalan Sayyidina Umar ini Ibnu Abdul Aziz, sehingga beliau mimpin umat selama 2,5 tahun, nggak sempat kumpul istrinya, tidak pernah mandi junub. Karena begitu, kalau habis isya, ulama-ulama suruh cerita bagaimana kehidupan di kubur, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana keadaan surga dengan segala keindahannya, bagaimana keadaan neraka dengan segala siksanya. Setelah itu beliau menangis, masuk kamar nangis sampai subuh. Habis subuh mikir umat, ngurusi umat. Ini kalau malah nangis lagi, sudah begitu saja. Di kamarnya itu semula kan, di kamar Sayyidina Umar itu ada rantai. Tahu rantai? Rantai dari besi. Sudah habis nisa, kaki beliau rantai sendiri, sambil beliau mengatakan, "Hai Umar," mengatakan pada dirinya sendiri, itu siapa itu? Umar. "Hai Umar," katanya Sayyidina Umar, "kalau kamu maksiat kepada Allah, nanti akan dirantai begini di neraka kamu." Terus beliau menangis sampai pagi, sampai subuh.
Nah, mulai kan Sayyidina Umar begitu berbuat 2,5 tahun tidak sia-sia. Umat Islam yang waktu itu ditinggal sahabat itu sudah pada nggak karu-karuan, berubah jadi baik lagi. Karena pimpinannya kayak begitu, jadi baik lagi. Rukun luar biasa. Sampai saking rukunnya itu bukan hanya manusia yang rukun, harimau yang ada di hutan itu rukun dengan kambing-kambing. Di zaman Sayyidina Umar ada pengembala kambing di hutan. Biasanya itu harimau tuh datang dia runtang-runtung dengan kambingnya. Kok tiba-tiba ada harimau menerkam kambingnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya pengembala tadi, ini Umar bin Abdul Aziz mesti meninggal hari ini. Mulai dia jadi khalifah nggak ada harimau merekam kambing kok. Ini kok ada harimau merekam kambing ini, mesti beliau sudah wafat ini. Beliau pergi ke kota, ternyata Sayyidina Umar sudah wafat. Di kesan mujahadahnya, pengorbanannya, tangisannya, orang yang mikir umat, yaitu Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz ini, kesannya itu sampai harimau pun bisa rukun mereka. Sekarang kita boleh tanya tuh, kenapa kita ini dakwah kok belum berhasil itu kenapa gitu? Kenapa umat ini nggak berubah-berubah? Nah, yang dakwah nonton TV kok ingin berubah umatnya. Kalau malam hari tidur saja, habis taklim akhir pulang, umat mau berubah. Bagaimana? Nah, ini sebenarnya ini ceritanya orang-orang dulu tuh, kita renungi coba. Ya, kita malam Jumat datang ke sini itu meningkat begitu. Jangan pancet saja. Setiap malam Jumat kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang soleh, meningkat. Jumat lagi meningkat lagi, sehingga kita ini tingkatan imannya bertambah, tingkatan amal bertambah, dengan tingkat pengorbanan bertambah, akhirnya kita jadi baik dan umat jadi baik. Insya Allah mulai kan? Nah, ketika mau wafat sebenarnya kan? Ketika mau wafat, maka dokter-dokter itu datang bawa obat macam-macam. Ini mungkin obatnya ini, ya Amirul Mukminin, mungkin obatnya ini, insya Allah ini bagus obat ini. Maka Sayyidina Umar itu bilang, gak usah obat-obatan, saya itu sudah tidak betah kumpul kamu, katanya Sayyidina Umar. Kumpul manusia-manusia di dunia ini malas, katanya dia. Saya ingin nyusul Nabi di surga. Apa obat-obat, gak usah obat. Bagaimana kita? Masya Allah, kita kalau sakit bingung obat. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dikasih obat nggak mau. Saya sudah bosen melihat kamu, sudah bosen, katanya beliau. Saya ingin melihat Rasulullah di surga sana. Orang yang begini ini yang merubah umat sebenarnya kan, jadi baik itu. Semoga kita dapat tetesannya sebenarnya kan, insya Allah. Ketika mau wafat, itu teman-temannya Sayyidina Umar itu datang, ya Amirul Mukminin, ini anak-anak kamu kayak begini, miskin-miskin.
bagaimana kalau saya kasih duit anak-anak kamu ini? Nggak perlu, katanya Sayyidina Umar, nggak perlu. Ya kan anak-anak kamu memerlukan. Kalau kamu nggak memerlukan ya anak-anak kamu ini, saya kasih duit kok nggak beli, itu gimana? Nggak perlu. Kata beliau, anak saya ini kalau dia orang soleh sudah dijamin oleh Allah. Wallahu yatawallahu sholihin. Nanti sudah dijamin oleh Allah, nggak perlu dikasih uang. Tapi kalau anak saya ini beling, fasik, nakal, kamu kasih uang nanti untuk maksiat, saya dapat dosanya malah. Nggak usah dibantu, biarin aja. Kalau dia soleh nanti Allah sendiri akan ngurus, nggak usah perlu kamu. Nah, akhirnya Sayyidina Umar wafat. Anaknya itu mulai kan, yang miskin nggak punya apa-apa itu loh, setelah ayahnya wafat malah justru jadi orang-orang kaya, jadi pejuang-pejuang, jadi ahli-ahli sodakoh. Sodakoh itu sehari kadang-kadang 100 unta sodakoh. Anaknya Sayyidina Umar itu. Jadi orang itu semulaikan Allah Ta'ala, kalau betul-betul hubungannya baik kepada Allah, dia diterima oleh Allah, anak cucunya diberkati oleh Allah. Itulah cara memikirkan anak cucu, bukan cara memikirkan anak cucu itu dengan meninggalkan agama. Nah nanti kalau Allah marah sama kita, terus anak cucu kita ikut dimarahi juga, terus gimana jadinya? Oh, tambah celaka semua jadinya itu. Maka jalan kesuksesan, jalan keberhasilan, jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Nabi kita, perbaiki iman, perbaiki amal. Kalau iman baik, amal baik, akhirnya dicintai oleh Allah, dia diterima oleh Allah, keluarganya, anak cucunya yang baik diterima oleh Allah, akhirnya jadi berhasil dunia akhirat. Semoga termasuk kita. Nah, supaya iman amal soleh itu ada dalam diri kita, caranya bagaimana? Yang pertama kali, hendaknya kita ini senantiasa bicara iman. Di mana-mana, di mana saja, biasakan diri kita ini bicara mengenai keagungan Allah. Jangan hanya dengar saja, bicara. Dulu Nabi itu ngajak umat untuk supaya imannya meningkat itu, beliau mengatakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan munio munio munio. Semenengai wong yang meneng akhirnya ngantuk, gak mikir. Tenan itu kudu muni la ilaha illallah, kowe engko bejo selamat. Biasakan diri kita bicara keagungan Allah. Kalau ada orang cerita mengenai makhluk, cepat-cepat kita luruskan, itu semua hanyalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Orang Jepang itu pintar-pintar, itu hanya ciptaan Allah. Orang sana itu begini-begini, itu hanya ciptaan Allah. Raja-raja itu begini-begini, itu hanya ciptaan Allah. Dibuat dari tanah. Raja-raja dibuat dari tanah. Menteri-menteri dibuat dari tanah. Rakyat dibuat dari Allah. Itu ajib, boleh kan? Bahannya tanah tak aja. Jadi presiden, jadi menteri, jadi wali, jadi apa-apa, bahannya dari tanah. Maka kalau kita melihat
aslinya manusia itu akhirnya teringat Allah. Kan teringat tanah, teringat Allah. Kalau teringat tanah akhirnya ke sawah nanti, nggak mau dakwah katanya. Lihatlah bahwa aslinya manusia di tanah dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah jadi raja. Kalau melihat raja, masya Allah, tanah kok jadi raja ya, tanah kok jadi presiden, tanah kok jadi lurah. Kalau melihat Pak Lurah itu subhanallah, subhanallah, maha agung Allah. Ada apa kamu subhanallah? Ini apa? Tanah kok bisa jadi lurah? Tanah ya, terus tumbuh-tumbuhan, dari tanah tumbuh-tumbuhan, terus jadi beras, jadi tempe, jadi jagung, dimakan manusia jadi air mani, terus jadi lurah. Lurah itu bahannya tempe, bahannya jagung, tewel. Tewel kok jadi lurah Pak ya? Bukan aneh tewel jadi lurah itu. Beras jadi presiden di Indonesia itu. Beras jadi presiden, roti jadi menteri. La ilaha illallah. Biasakan bicara keagungan Allah. Yang berkuasa di dunia ini Allah. Sekarang ini orang suka baca koran, baca majalah, dengarkan televisi. Perasaannya yang berkuasa itu di dunia Amerika, yang berkuasa itu Jepang, yang berkuasa itu fulan, yang berkuasa Allah. La ilaha illallah. Ini belajar iman pertama itu begitu, teman. Ini belajar iman pertama. Dan ini diyakini betul, dalam hati itu diyakini, dengan lisan diucapkan, dipahami dengan otaknya. Otak memahami, hati meyakini, lisan mengucapkan. Nanti imannya mulai tumbuh. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan mantap dari hatinya, diucapkan dengan lisannya, ikhlas dari lubuk hatinya, maka nanti kalau doa apa-apa, doanya diterima oleh Allah. Jadi orang itu kalau bicara iman yakin itu mantap betul dari hati, itu nanti doa-doanya makbul. Ini hadis Nabi ini. Yang berhak disembah hanya Allah, la ilaha illallah, wahdahu, hanya Allah sendiri, wahdahu, hanya Allah sendiri. Yang berkuasa itu hanya Allah sendiri. Jin tidak ikut kuasa, malaikat tidak ikut kuasa, manusia tidak ikut kuasa, raja-raja tidak ikut kuasa, diri kita pun juga tidak berkuasa, istri kita tidak berkuasa, anak kita tidak berkuasa, masyarakat tidak berkuasa. Wahdahu, hanya Allah sendiri yang berkuasa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya bagaimana tidak ada sekutu bagi Allah itu? Selain Allah itu sama sekali tidak ikut apa-apa. Maknanya la syarikalah itu Pak. Selain Allah itu tidak ikut apa-apa sama sekali. Yes. Kita itu punya keyakinan yang menciptakan Allah dunia ini, tapi nggak ada tapinya nih Pak. Pak Presiden menjadi ikut campur,
Pak Lurah ikut campur, istri saya ikut campur. Ini namanya belum la syarikalah. La syarikalah, makhluk apapun tidak ikut campur apa-apa, tidak ikut menentukan apa-apa, makhluk apapun, makhluk besar, makhluk kecil, tidak ikut apa-apa. Hanya Allah sendiri yang menentukan. Kalau seluruh kata Nabi, kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu, seluruh umat, Indonesia, Amerika, Cina, Belanda, seluruh umat kumpul jadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Kalau seluruh umat, manusia, jin, semua kumpul jadi satu ingin mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Sekarang 3344 diulangi. Nah, biar bicara ini. Tadi kan kamu dengar saja. Sekarang mau bicara saya. Biar imannya tumbuh itu. 3344 bicara. Apa yang kamu dengar tadi? Sekarang menghadap sini lagi. Madep betul. Nggak boleh ngasih itu nola-nola ini. Dari hatinya, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, kita ini disuruh untuk ngadep ngaji itu begitu. Di surat Kahfi itu, kalau melihat orang ngaji itu dapat pahala. Kalau melihat bintang film itu dosa. Ngerti? Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furqa. Tapi melihat orang-orang yang dalam amal kebaikan dapat pahala. Tapi kalau melihat orang yang tidak baik, yang maksiat, itu lihat tahu kamu sudah dapat dosa. Jadi yang dapat dosa itu bukannya maksiat, yang lihat itu sudah dapat dosa. Kecuali dengan kerisauan kamu nangis, ya Allah turunkan hidayah pada orang-orang yang maksiat ini, semoga tidak dapat dosa kalau begitu. Tapi kalau kamu melihat dengan senang, dosanya tambah akeh. Ya, orang itu melihat orang tidak amal agama itu sudah dosa. Ini tapi orang itu merasa tidak dosa. Aku dosaku apa tuh? Nah ini mau gak sholat ke menengah itu ora dosa be. Ini mau maksiat malah mbok tonton dosa we. Jadi semulaikan untuk meningkatkan iman itu pertama kali dengan bicara iman. Seperti ini tadi bicara iman itu. Ini langkah pertama. Kedua kali, amalkan sunnah semulaikan. Amalan-amalan Nabi itu mengandung nur yang akan masuk dalam hati kita, yang akan meningkatkan iman. Maka sunnah-sunnah Nabi itu penting diamalkan. Makan cara sunnah, tidur cara sunnah, berpakaian cara sunnah, berakhlak cara sunnah, bergaul cara sunnah. Bergaul cara sunnah itu bagaimana? Ketemu orang Islam, Assalamualaikum. Ini meningkatkan iman ini. Kalau laki-laki sama laki-laki lah ini. Kalau dengan perempuan nggak boleh itu. Kecuali kalau yang sudah tua umur 80 tahun ke atas, itu boleh. Kalau perempuan masih muda-muda, kamu mengucapkan salam. Kenapa ucapkan salam? Dapat pahala? Bukan dapat dosa kamu. Insya Allah. Tapi orang Islam sekarang mana paham begitu, malah dengan perempuan salaman lagi, bukan mahramnya. Bagaimana itu? Maka imannya sudah tipis, tambah tipis lagi, kayak kiwir-kiwir akhirnya itu.
Ini saya ini ngaji habis maghrib ini mau saya perjelas sebenarnya kan, supaya itu ada meningkat. Kita ini bukan mau ngomelin orang, itu bukan, tapi biar kita ini amalnya meningkat, imannya meningkat. Tidur cara sunnah, ya, makan cara sunnah, berpakaian cara sunnah. Orang kalau mengamalkan sunnah dicintai oleh Allah, kalau dicintai oleh Allah, imannya akan naik. Maka anak-anak kita yang masih kecil-kecil diajari amal sunnah, minimal kayak kopiah. Ya, kalau di masjid duduk yang baik, ini kasih tahu nak, ini Baitullah, ini tempat ibadah ini. Jangan guyonan, duduk yang baik, pakai kopiah. Kalau bisa pakai komis. Ya. Maka nanti ketika anak kita ini mengamalkan amal sunnah, amalnya kekasih Allah, amalnya Rasulullah, anak kita dicintai oleh Allah, akhirnya imannya naik. Jadi jangan kamu kira sama itu antara orang yang nggak mau pakai kopiah undal-undul kayak gundul itu nih, dengan orang yang pakai kopiah itu lain. Pakai kopiah itu satu sunnah, ini mendatangkan kecintaan Allah dan akan mendatangkan ampunan Allah. Jadi kamu tuh pakai kopiah, niatnya pakai sunnah loh, bukan hanya karena gaya. Nah, patutnya yang pengajian ini ya kopiah. Oh, itu tuh kayak itu ganjaran weh. Ya untuk patut, kadang-kadang masih gak patut sih san. Nah. Iki nderek Kanjeng Nabi, ben disenengi Gusti Allah. Aku tangguh kopiah. Niki akeh mbok kopiahe dosamu sudah disenangi Gusti Allah, dosane sudah. Semoga termasuk kita semuanya. Ini cara untuk meningkatkan iman. Kemudian yang ketiga, supaya iman kita ini meningkat, sholatnya dijaga betul-betul. Kita sudah sholat, tetapi rasa kita dalam sholat ini yang kurang mereka. Dulu para sahabat itu kalau dapat panggilan sholat itu wajahnya pucat, hatinya gemeter karena merasa dipanggil oleh Allah. Ini yang perlu kita hadirkan dalam hati kita kalau mau sholat itu, sehingga sholat kita ini ada kekhusyuan. Kalau sholat kita ini khusyuk, iman kita naik, amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita ingin anak kita soleh, kita ingin kita jadi orang soleh. Bagaimana caranya? Jaga sholat. Kalau sholat tuh kamu jaga betul-betul, orang mesti berubah. Orang merasa betul-betul menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para rasul. Habis sholat mesti berubah, amalnya jadi tambah baik, iman jadi meningkat. Tapi kita ini sholat itu apa yang kamu rasakan untuk sholat? Orang itu kalau sholat itu betul-betul menghadap pada Allah, habis sholat itu wajahnya berubah gitu kan. Mesti tambah ketok seneng. Bar sholat kau ngap-ngap. Pengen durung sholat, pengen ngadep tembok pengen. Durung ngadep Gusti Allah, pengen ngadep tembok. Balanan maneh sholatmu kuwi, nek kowe ngono kuwi terus bahaya kuwi. Insyaallah ngeten. Nah. Kadang-kadang kita nih wis umur 7 tahun wis mlebu kuburan iki. Urung tahu loh sholat khusyuk, urung tahu. Turu khusyuk gitu. Mangan khusyuk, macul khusyuk. Ini sholat khusyuk pas tahu gitu, jangan pikir nih. Terus piye kuwi? Ngono mati sholat urung khusyuk blas piye gitu iki. Nah, ini dipikir ya, Pak. Aja mikir wetenge ae, pikiran nang sholat lho piye.
Lha iki kok ngaji kok nyeneni wong, iki ora nyeneni, omong dhewe iki. Kowe ngrungokne salahmu dhewe. Iki omong dhewe kok aku. Tentu sekali jantan ini penting nih, coba kita rasakan saestu. Kita ini sudah bertahun-tahun hidup di dunia ini. Pernahkah kita ini punya kesungguhan dalam sholat kepada Allah itu? Nah, ini kita rasakan. Padahal orang yang tidak sungguh-sungguh dalam sholat itu, wah bahaya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya itu nggak, itu bahaya. Memulaikan ta'ala, dan untuk meningkatkan iman ini kita harus menjaga taklim, memulaikan. Baca kitab Fadil Amal itu yang sungguh-sungguh, nanti itu akan meningkat iman dan amal akan meningkat. Dan untuk meningkatkan iman ini, memulaikan, kita harus banyak zikir sebenarnya. Orang kalau zikirnya kurang nggak akan meningkat imannya, dan amalnya juga tidak akan meningkat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang itu bisa ikut Nabi itu sebenarnya kan ada syaratnya. Orang mau ikut Nabi, mau ikut Rasulullah itu ada syaratnya. Pertama kali, ya Rasulullah, harapannya kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Wal yaumal akhir, cita-citanya akhirat. Kalau orang cita-citanya dunia nggak bisa ikut Rasulullah. Terus wa dzakarallaha katsira, banyak zikir. Kalau orang harapannya kepada Allah, cita-citanya akhirat, banyak zikir, baru layak ikut rombongannya Rasulullah. Semoga termasuk kita semuanya. Terus di antara cara untuk meningkatkan iman ini semuanya, kita ini harus berakhlak yang baik kepada semua muslim. Orang itu kalau akhlaknya buruk kepada orang Islam, imannya merosot. Kalau akhlaknya baik, meningkat. Karena orang Islam ini adalah kekasih Allah. Kalau kamu hinakan, nanti Allah marah, iman kamu jadi merosot. Tapi kalau kita memuliakan orang Islam, imannya naik. Insya Allah kita niati semua kan? Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa menggembirakan orang Islam, berarti menggembirakan Rasulullah. Barang siapa menggembirakan Rasulullah, dicintai oleh Allah. Kita harus usaha menggembirakan orang Islam. Bagaimana cara menggembirakan orang Islam? Bagaimana caranya? Kasih makan, kasih minum, dipijeti, ya jangan. Itu bagus. Tapi cara menggembirakan orang Islam yang paling penting itu kita ajak, dituntun untuk mengamalkan agama, sehingga dia nanti melihat surga. Kira-kira gembira apa enggak kalau sudah di surga? Gembira apa enggak kalau sudah di surga? Nah, menggembirakan orang Islam, kamu ajak ke surga. Kamu kasih makan, kasih minum, tapi enggak kamu ajak ke surga, nanti dia nangis jutaan tahun lama-lama. Tapi kalau kamu ajak ke jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah, dia akan gembira. Itulah caranya menggembirakan orang Islam. Insyaallah mulaikan. Maka semulaikan, saya ingin kita semua gembira, semua orang Islam gembira. Maka kita belajar amal agama. Insyaallah mulaikan. Caranya bagaimana? Kita siapkan waktu untuk belajar. Yang niat 4 bulan atau 40 hari silakan berdiri ke selatan. Monggo.
Ya mau gelar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo. Silakan. Ini hajat kita sendiri-sendiri kok silakan. Ini bukan hajatnya orang tabligh, bukan hajatnya orang Temboro, tapi hajat kita sendiri-sendiri untuk mempersiapkan akhirat kita. Jadi nek dijak metu niku juru masa ki butuh wong Boro, butuh sing ngajak, mboten butuh dhewe. Wong kabeh yo pengen oleh ridane Allah. Kabeh yo ning akhirat, iki persiapan akhirat. Monggo. Sanulan, sekantos sedinten, pinten-pinten mawon, monggo. Bismillah. Ya. Sampean enten dunya ini kita pinten dinten malih Pak. Pinten dinten malih. Suwi nggih. Insyaallah mugi-mugi umur sampean. Itu umur yang nggo dolanan ngalor ngidul ngumpul nih duit, khusus kumpul terus ditinggal mati, itu ora ngerti tambah susah to sampean. Dunia ini loh, kumpul nih, mesti kumpul mesti tinggal. Lagi malah susah toh. Penaknya ku agama Pak. Ngamal bangun akhirat, musuh jadi terus berangkat neng akhirat. Enak nih Bu. Ini wong dunia, mikir dunia, engko nek wis akeh dunia ini tinggal. Nangis Pak, nangis petian. Tapi ora peduli. Malaikat Israel ini mboten kaget karo wong nangis. Nangis so. Sing nangis kuwi kabeh tak cabut kabeh ya. Nangis so, ayo, nangis so. Kowe nangis, bapakmu mati kowe nangis. Kowe dhewe tak cabut. Anakmu mati, kowe nangis. Kowe dhewe tak cabut. Oh, nangis nangis. Tangis ana awakmu dhewe kuwi. Niki malaikat Israil wari. Senes kula niki nggih. Sampeyan pikir to Pak, aja megedhek ngoten niku lho. Sampeyan pikir dhewe nggih. Lah iya iki besok nek akhirat no. Nek saiki gak ndang amal kok gak gedhen iki engko. Ngoten sampeyan pikir. Sampeyan pikir dhewe, aja kon mikir wong sing arep mati kowe dhewe kok. Sareng akhirat yo kowe dhewe kon mikir wong. Biasa rasa-rasane lah iya. Awi dijak mikir akhirat padahal aku arep nang akhirat kok emoh. Awi wong piye to jane? Aku waras ora to jane. Nah, ngono wae. Awi arep nang akhirat dijak mikir akhirat kok emoh. Bosok dijak mikir sawah kok tewenanan. Padahal aku arep ninggalin dunia, tapi nek dijak mikir dunia ku mana kok semangat ya. Bos aku arep ning akhirat, jak mikir akhirat. Kok nolah-nolah. Iki berarti kan yo ning loro ne atine awake dhewe. Nggih Pak niku jenenge loro nemen niku. Awi kawulane Gusti Allah dijak ndandani hubungan karo Gusti Allah. Kok toleh kaya rapatek perlu gak ngawaki. Tapi nek dijak hubungan karo manusa, pamane dijak hubungan karo wong sugih-sugih, karo pejabat-pejabat seneng. Tapi saniki nek enten undangan kok presiden, wong Boro kon teko wong 100 ngono, ora mau angkat kabeh, nggih. Nek dijak hubungan karo manusa lho kok seneng. Musuh jauh hubungan karo Allah kok toleh aku ki jenenge wong piye to iki. Padahal aku ki kawulane Allah, manggon ning bumine Allah. Nang isore langite Allah. Kok aku ora patek mikir lho piye iki? Iki bahaya iki. Nah, ngoten lho, Pak. Mungkin dalu sampe mikir ngoten niku nggih, Pak nggih. Nggih, sampe mikir ngoten niku. Nek mun mikir ngoten niku terus tahajud ndonga. Ya Allah, jenengan gampilaken kula sawan wulan.
Kula ati ngambilaken kula saged mikir le agami saestu-estu. Terus enjing-enjing melok bayang subur semua adat. So 4 bulan langsung adat. Insyaallah nggih. Jadi ini kita niki malam Jumat dugi mriki niki namanya meningkat yang ngoten niku. Asale ra tenanan hubung kali Gusti Allah dadi tenanan. Asale ra patek tenanan mikir akhirat dadi tenanan. Akhirnya kita teng akhirat seneng. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Orang itu masuk surga sama kan sudah dikawinkan dengan bidadari-bidadari, tinggal di istana-istana dari emas, dari intan. Tetapi yang terucap dari mulut ahli surga itu bukan Masya Allah, enak ini gini, bukan. Yang terucap Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillah kok saya dapat hidayah. Saya dapat hidayah. Jadi orang ahli surga itu yang disyukuri pertama kali itu karena Allah kasih hidayah, sehingga bisa ngamalkan agama, akhirnya jadi raja di surga Allah. Semoga termasuk kita semuanya. Nah, sekarang siapa yang mau nyusul itu 4 bulan atau 40 hari nyusul sana? Nah, siapa? Monggo. Nah, ini baru ini namanya ada gunanya ngaji deh ini. Nah, terus jalan. Terus saja kasih jalan. Oh, nggak mau berdiri, nggak mau kasih jalan gimana nih? Nek cara kula teprak mau silu wut. Terak ae. Sudah melawan si nyentel si tok loro. Monggo. Monggo malih situ malih. Monggo 4 bulan, 40 dino. Berapa hari saja. Alhamdulillah. Insyaallah kita niat semuanya ya. Saya minta maaf kalau ada perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kenapa ada perkataan yang tidak pantas? Karena kita semua juga berbuat yang tidak pantas. Diajak mikir agomo, toleh. Akhirnya ada perkataan yang kurang pantas. Ya salah dewe. Sekarang kita sama-sama taubat kepada Allah. Insyaallah kan. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى